إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واشرح لي صدري بجاه النبي والأصحاب والآل. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaika bihamdi liman la ta'ni wilayah min walatin wa zawjatin wa mamlukin ala fili salawatil maktubah. Pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas tentang tugas dan tanggung jawab daripada seorang kepala keluarga. Kepala keluarga atau suami memiliki tugas yang berat. Di antaranya dia bertanggung jawab penuh terhadap apa itu kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak dan istrinya ataupun budak yang dia miliki. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa takhunu amanatikum, atau kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan Allah kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Oleh karena daripada itu Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua, jadi kepala keluarga, akan menjadi orang yang bertanggung jawab, dan kalian akan mas'ulah, dimintai pertanggungjawaban daripada rakyat yang Anda pimpin. Kalau Anda belum berkeluarga, maka rakyat Anda adalah mata, tangan, telinga. Jangan diajak maksiat kepada Allah. Jangan diajak mendurhakai kepada Allah, sebelum menyesal di hari nanti di mana kamu akan berusaha menutupi kesalahan dan dosa-dosa kamu di hadapan Allah, akan tetapi kulit tangan kamu, kaki kamu, dia ngomong dengan jelas. Saat itu dia ngomong dengan jelas, menjadi saksi atas maksiat kamu. Saat itu kamu mengatakan, kamu ini saya bela supaya tidak terbakar api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si tangan, si kulit mengatakan, antaqa kula syekh. Saya pengennya diem, tapi saya diperintahkan berucap dan tidak bisa menolak oleh zat yang bisa mengucapkan, memberi kemampuan bisa berucap kepada segala sesuatu. Ini kalau dia tidak berkeluarga. Namun kalau dia berkeluarga, tanggung jawabnya semakin lebar dan besar.
Sebagai halnya dia masih juga dibebankan menjaga keamanan, tidak mengajak maksiat kepada tangan, kaki, mata, telinga, lisan, maka dia juga harus bisa menjaga maksiat daripada anak dan istrinya. Oleh karena daripada itu, tugas lelaki ini banyak. Maka daripada itu sampai bagaimana perempuan itu sebenarnya kalau mau masuk surga simpel, sholat jelas, ya, sholat khamsah, wa shamat sahraha, wa ata'at wa hafidhat farjaha, wa ata'at zawjaha. Perempuan ini yang penting dia sholat 5 waktunya benar, Ramadannya dia benar, kemudian mentaati suami dan menjaga kemaluan, maka Allah katakan kepadanya, min ayyabil jannati syi'tu, kamu pengen masuk surga dari pintu sebelah mana? Dia nggak ada tanggung jawab masalah untuk ngurus aurat anaknya, kewajiban tentang agama yang harus dimengerti daripada keluarganya, nggak ada. Itu tanggung jawab daripada suami. Lantas ada satu masalah di antara kita. Ini saya punya anak, cuman saya sekarang ada masalah kepada istri saya hingga terjadi cerai. Cerai. Maka anak Anda sebelum umur 7 tahun itu hak merawat tanah ibu. Karena syafaqah, belas kasih ibu lebih sempurna daripada ayah. Cuma dari sini Anda harus perhatikan, kalau ibu yang sebagai madrasah pertama untuk anak-anak kita, namun dia kurang bekal dalam masalah agama, tidak ngerti adabnya kencing, anaknya diberitakan kencing di pinggir jalan, anaknya tidak diajari makan dengan tangan kanan, baca bismillah sebagainya, ini hancur. Ya, ini hancur. Makanya Nabi berkata, takhayyaru li lutfikum fa inna irqadasas. Kamu itu dengan ibadah, sholat, puasa, baca Quran, taat kepada Allah, kamu memiliki benih yang unggul. Kamu punya benih yang unggul. Kalau kamu punya benih yang unggul, kata Nabi, pilih, jangan asal engkau tanam di tempat yang gersang. Pilih wanita sebagai ladangnya kamu untuk kamu menanam benih kamu daripada wanita yang soleha. Kenapa? Karena kalau benih kamu unggul, ladangnya gersang, nanti bisa mati. Kalau benihnya unggul, ladangnya subur, maka potensi dia akan hidup dan membuahkan buah dan bermanfaat kepada kita dan banyak orang. Demikian Anda tidak segera asal aja cari perempuan, tapi potensi, tapi apa itu tolong yang menjadi titik dalam apa ini diperlukan adalah perempuan yang salehah, ahli takwa, ahli din, ahli sholat, ahli puasa. Harapannya benih yang Anda titipkan kemudian hari menjadi benih yang unggul dan subur, tempat ditanam itu benih bertumbuh dengan sehat baik hingga bisa berbuah dan bermanfaat. Kemudian kalau seandainya terpaksa harus berpisah, maka bagaimana? Ya sudah, mungkin karena ibu yang paling berhak merawat, dirawat sama ibu, cuman biaya kepada sang suami. Namun kalau sudah balik, kalau sudah tamyiz, si anak suruh milih. Kalau dia milih kepada ibunya tetap, maka secara makan dan sebagainya ibu, tapi secara pendidikan adalah tanggung jawab daripada ayah. Bisa kita ayah bisa datang di siang hari ngajari ilmu agama, atau diambil dimasukkan di madrasah sekolah yang berbau agama dan seterusnya.
Ya, harapannya dia masuk balik sudah tahu sempurna tentang hukum agama. Karena tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab daripada seorang ayah. Oleh karena daripada itu perhatikan. Ya, Nabi mengatakan al-ghulam yuladu al-fitrah. Bayi itu lahir dalam kondisi bersih. Tidak ada kecondongan kepada maksiat, tidak ada kecondongan kepada akidah yang keliru, tidak ada kecondongan kepada hal yang buruk, tidak ada. Tidak ada condong kepada Yahudi atau Nasrani atau Majusi, tidak ada, bersih. Kata Nabi, fa'abawahu, maka tergantung kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, ayyunasyaranihi, ayyumajisanihi, apakah mau dicondongkan ke Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Karena dia bersih. Ya, oleh karena daripada itu perhatikan. Ya, perhatikan di sini tanggung jawab daripada kita sebagai orang tua. Kemudian yang perlu kita pikirkan, kita sebagai orang tua ini mendidik anak, ya, targetnya bukan sekedar diajari kerja saja. Kalau bicara kerja, masalah duit, masalah dunia, Anda tidak perlu mengajar dia cinta duit, otomatis dia nanti akan cinta duit. Sekarang kita cinta duit. Dulu pernah diajar sama orang tua kita? Tidak ada. Kita udah cinta dengan sendirinya. Iya. Tapi kalau yang namanya ibadah, sholat, baca Quran, hadir majlis, ini tanpa ada tarbiyah nggak bisa. Tanpa adanya kebiasaan nggak bisa. Al khairu ada, kebaikan itu perlu dibiasakan. Makanya Nabi mengatakan, kalau kau punya anak umur 7 tahun, orang tua wajib perintahkan kepadanya sholat. Yang diwajibkan orang tua untuk perintah ke anak, bukan anaknya udah wajib sholat, belum. Karena sholat wajib setelah balik. Orang tua wajib, ayo nak sholat. Sebentar kau bilang ayo nak sholat, ini zuhur sholat, ini asar sholat, ini maghrib sholat, itu wajib. Kalau anak Anda umur 7 tahun, selepas dia kerjakan atau tidak, sebenarnya Anda telah menyampaikan. Tapi kalau kemudian anak umur 10 tahun, Nabi memerintahkan kepada kita bukan sekedar memerintahkan sholat, kalau asal dipukul. Cuma asal pukulannya bukan pukulan yang menyakitkan. Apa alasannya? Apa tujuannya? Perhatikan. Ini yang namanya ibadah, yang namanya taat, itu berat sekali kalau tidak ada kebiasaan. Tanpa pembiasaan berat. Tujuannya apa? Sejak 7 tahun orang tuanya diwajibkan untuk perintahkan sholat. Umur 10 tahun orang tuanya diperintahkan untuk memukul kalau nggak sholat. Maka kalau datang kepadanya balik sewaktu-waktu, sholat yang berat itu sudah menjadi kebiasaannya. Itu tujuannya. Kemudian umur 7 tahun, 10 tahun, maka harus dipisah ranjang. Walaupun sesama saudara kandung, laki perempuan tidurnya nggak boleh bareng. Ini 10 tahun. Kenapa demikian? 10 tahun itu syahwatnya sudah mulai masuk. Iya, kalau laki mulai condong ke perempuan dan sebaliknya. Ketika syahwat sudah mulai masuk, maka setan sudah mulai setir kepadanya. Walaupun secara konsep Islam, Rafi'al Galam Anisadasah, catatan amal itu tidak dicatatkan dulu kepada si pelakunya untuk 3 orang. Siapa? As-sobi hatta yablugh, seorang anak kecil sampai dia balik. Kalau belum balik, kalau amal soleh tidak dicatatkan untuk si sobi tadi. Untuk siapa? Untuk orang tuanya yang ngajari kebaikan. Ada alal khair kafa'ili, yang menunjukkan kebaikan seperti pelakunya. Baik. Jadi
Kalau dia udah umur 10 tahun, Nabi ngajarkan sama kita harus dipisah. Maka daripada itu sebenarnya kita ini resah kalau melihat ya ada beberapa sekolah yang sudah 10 tahun ke atas masih disatukan antara laki sama perempuan. Ini kurang bagus sebenarnya. Kita sekarang tahu anak-anak kita ini kadang-kadang kelas 5 SD sudah head. Kelas 5 SD sudah apa? Head. Ini udah kenceng loh mikirnya. Halo, Anda tanya kepada ibu jenengan, dulu ibu head umur berapa? SMP, SMA mungkin ya. Iya Bu. Ada nih ibu-ibu nih. Dulu headnya umur berapa? Sudah besar. Sekarang kelas 5 SD. Umur 11 itu sudah mulai. Karena tontonan yang ada dalam HP dan sebagainya. Karena memang syahwat sudah ada. Kalau udah syahwat sudah ada, setan itu nyetirnya mudah, menjerumuskannya mudah. Setan itu maunya kepada kita, anak kita, dia yang pegang setir. Dia yang pegang setir. Sehingga nanti kelas 6 SD, kelas 1 SMP, ini udah kuber-kubernya masih kenceng-kencengnya ini. Oleh karena daripada itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus segera cermat dalam masalah ini. Kita harus tanggap dalam masalah ini. Kita ini bukan sekedar kita bangga anak kita mungkin jadi kepala negara, kemudian dapat gaji sekian, dapat ini sekian. Yang kita pikirkan ya apa anak ini kalau kita mati dia masih terus berbuat kebaikan yang telah kita ajarkannya. Kalau kita mati dia terus masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar daripada maksiat. Ini harapannya. Seberapa lama kita mengawal anak kita? Kita bersama keluarga kita nggak lama kok. Anda umur 40 misalkan, umur 30 punya anak, ya berarti terpaut 30 tahun. Kalau Anda meninggal 60, berarti anak Anda umur 30. Artinya nggak lama kita bersama mereka. Akan tetapi tanggung jawabnya nanti di akhirat adalah abadul abad, selama-lamanya. Jangan-jangan anak itu ternyata menjadikan sebab di mana ketika Anda berusaha maksimal di dunia taat kepada Allah dengan ibadah, dengan kencang menjauhi haram dan sebagainya, tinggal satu langkah masuk surga, anak memanggil kepada kita, kif hadza zalim ya Rabb. Hentikan itu orang yang zalim ya Allah. Anak Anda tidak lagi manggil kepada Anda ayah, sayang, wah yang kami cintai, wah yang berjasa dalam hidup saya, wah yang telah memberikan semua keperluan daripada saya, yang melindungi saya daripada bahaya, yang membatin kalau saya sakit, yang memberi teduh daripada hujan dan panas, yang kasih makan kalau saya lapar. Tidak lagi itu Anda dipanggil, tapi Anda dipanggil kif hadza zalim, dia zalim ya Rabb. Kenapa Anda dipanggil zalim oleh anak Anda? Kenapa dipanggil zalim oleh anaknya? Padahal tinggal satu langkah Anda masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, ya dipanggil zalim, maka dikatakan karena anak itu mengatakan ma yu'allimna ma jahilna. Karena dia ya Allah tidak ngajari kepada saya yang saya tidak ngerti. Saya dibiarkan dalam keadaan bodoh. Saya dibiarkan tidak ngerti hukum agama. Saya dibiarkan dan dikasih tahu kalau ini haram, kalau ini gak boleh, kalau ini semuanya. Kemudian wa yut'imuna minal haram, makanan yang dibawa pulang kepada saya ya Allah. Daripada dia kerja, dia tidak selektif, dia tidak meneliti, asal banyak hingga haram dibawa pulang kepada saya. Sehingga hasilnya makan haram, kami gak bisa taat kepadamu. Nabi mengatakan man akalal haram asad jawarihu sya'am abad. Yang makanan adalah makanan haram, maka anggota tubuh akan terus bermaksiat kepada Allah, mau tidak mau. Jadi Masya Allah, makanya dikatakan lelaki itu tanggung jawabnya besar.
lelaki tanggung jawabnya besar. Kalau perempuan mau masuk surga, sholat genah, puasa genah, jaga kemaluan, nurut sama suami, jelas surga. Nabi mengatakan ayyuman ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ayyuman ra'atin, mana itu perempuan dia meninggal, wa zawjuha anha radin, ketika dia meninggal suaminya dalam keadaan ridha, maka dia jelas masuk surga. Tapi kalau laki belum, selektifnya banyak. Ditanya anak kamu bagaimana, istri kamu bagaimana? Ya, kenapa kamu tidak memberitahu kalau dia itu keliru, kalau dia misalkan tidak nutup aurat dan sebagainya? Masya Allah. Apalagi kalau seandainya istrinya tidak sholat. Tadi pagi saya dapat satu masalah. Ada orang datang ke kita. Setelah kita kajian, Ustaz, ini saya punya masalah besar ini. Apa maksudnya Pak? Ini saya punya istri, padahal dia sudah berkeluarga, sudah punya anak yang besar. Orang itu yang tanya mungkin sekitar 50 tahun atau berapa. Dia punya istri, tidak pernah mau sholat. Dari istri itu dia punya anak. Sampai dia bilang, kita itu Ustaz, kalau urusan ekonomi insya Allah jalan. Mobil punya, kerjaan jalan, ini jalan. Cuma satu, ngomongnya sambil mau berabak gitu. Istri gak mau sholat. Ya Allah. Ya Bapak, dipegat. Sudah sekian tahun gak mau sholat. Kata beliau, perhatikan, yang menjadi tugasnya kamu untuk mengatur urusan anak, istri, dan budak yang kau miliki, tekan, dorong kepada mereka untuk sholat 5 waktu. Kalau gak mau, fa'alaika biwa'dihi wa takhfifihi. Kalau gak mau, dinasihati dengan cara baik, dikasih hikmah-hikmah sholat. Inna lafis sholati la syifa. Sholat itu ada nilai obat. Sholat itu bisa menghapus dosa. Sholat itu kata. Ada seorang pemuda aktif sholat bersama Nabi Muhammad SAW, tapi juga aktif, tidak ada sebuah maksiat kecuali dikerjakan semuanya. Ya Pak, sholat karena Nabi aktif, tapi maksiat juga aktif. Maka ada yang lapor, ya Rasulullah, fulan bin fulan ya Rasulullah, sholat di belakang Anda, tapi maksiat juga aktif. Gimana? Apa diusir aja gitu? Enggak. Apa kata Nabi? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau memang dia aktif sholat, saya yakin maksiatnya akan dihentikan oleh sholatnya. Karena sholat sudah mencegah daripada al-fahsya' wal munkar. Maka subhanallah, gak lama berhenti dia daripada itu maksiat dan dosa. Berarti dari sini kalau nggak sholat bagaimana? Ya diwa'dihi, dikasih tahu, dinasihati dengan baik, dikasih hikmahnya sholat. Sholat itu ada obat, semua anggota tubuh gerak, sehat, ini semua. Tetap aja wa takhwifi, mulai dipertakuti. Gimana kuburannya orang yang nggak sholat? Gimana kuburannya orang yang nggak sholat? Di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada orang meninggal, dimakamkan, digali kuburan, selesai penggalian ada ular, ditutup, pindah ke tempat yang lain, digali baru, kuburan yang baru lagi, ada ular lagi, dipindah ke tempat yang lain, sampai 7 penggalian. Ya, sampai 7 penggalian, tetap aja ularnya sudah makamkan bersama ular. Ini masih di dalam kuburan, belum nanti di akhirat, belum lagi dikasih tahu di takwif.
Fa in tamarrada wa asarra ala tarki, kalau seandainya istri atau anak masih tetap nggak sholat, kata beliau, padahal sudah dinasihati dengan sedemikian rupa, ya sudah dinasihati dengan cara yang baik, masih aja tetap dia tidak sholat, maka kata beliau, maaf, fa'alaika bidzarbihi, ya boleh kamu memukulnya. Boleh kamu apa? Memukul, tapi pukulan takdzib, pukulan mendidik. Nah, itu mengajarkan kalau memukul mungkin seperti pakai siwak ini, pukulan mendidik. Akan tetapi Nabi meninggalkan memukul. Kalau anak berbuat ta'nif, dikerasi, fa in kana wa lam yajzir an tarki, kalau seandainya tetap saja enggak mau sholat, fa'alaika bimuqatihi wa mudabbaratihi, maka putus aja sudah, berpaling aja kamu daripadanya sudah. Kenapa? Inna tarika sholat syaitanun ba'idun an rahmatillah. Orang yang meninggalkan sholat hakikatnya dia adalah setan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi. Dia setiap saatnya seperti minta nantang kepada Allah untuk dighadab sama Allah, untuk dimarahi Allah, untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini tahrim waladuhu, haram kamu untuk mengasihani kepadanya. Dulu ada orang, dia kerjaannya memandikan mayit. Maka suatu ketika si yang memandikan mayit itu ada salah satu mayit wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Dia mengatakan, dari sekian ratus mayit yang saya mandikan, pertama kali ini lihat saya mayit wajahnya seperti orang hidup, senyum, menebarkan pesona yang luar biasa. Ma'fa'alat hadhil maitah, ini apa amaliyahnya? Maka dia bingung bermunajah kepada Allah, sehingga mendapatkan jawaban daripada dalam mimpi. Lahmul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-busyra, kabar gembira untuk mereka di dunia atau di akhirat. Kalau di dunia dengan dalam mimpi, inilah mimpinya orang-orang yang soleh, mimpi yang jujur. Maka di dalam mimpinya dia ketemu kepada si mayit tadi, ditanya, apa rahasia kamu? Kok wajah kamu berseri-seri? Maka dia katakan, saya mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan setiap sedekah kepada sesuatu yang bernyawa itu ada nilai pahala. Maka konteksnya bagaimana? Satu saat datang kepada saya minta sedekah, tarikus sholat, orang yang enggak sholat. Tapi di sisi lain ada kucing kelaparan. Karena secara konsep Islam, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan malas, itu dianggap seperti hayawan ghairu muhtaram, makhluk hidup yang tidak perlu dimuliakan. Kita lebih menjaga nyawa daripada kucing, daripada orang yang meninggalkan sholat. Sehingga sedekah saya tidak kasihkan sama orang tadi, saya kasihkan kepada kucing. Sebab ini, perhatikan di sini. Ya, berarti dari sini perhatikan. Maka daripada itu, orang yang meninggalkan sholat haram kita untuk mengasihinya, wajib memusuhinya. Bagaimana enggak? Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian supaya kita, saya dengan kamu, kita dengan orang Islam yang lain, tolong menolong, saling bantu membantu, perjanjian itu tetap terikat, tolong menolong harus tetap ada dan berjalan kalau antara kita dan kamu masih ada sholat. Faman tarakaha faqad asyrak, yang meninggalkan sholat maka bisa menjadi musyrik. Orang meninggalkan sholat itu ada dua.
Orang meninggalkan sholat ada dua. Yang pertama karena kaslan. Kaslan itu dalam bahasanya maknanya malas. Lima la tusalli'an. Kenapa kamu sholat? Malas. Oh ya. Maka kalau dia meninggalkan sholat karena malas, sunnah istitabatuh. Kita disunahkan untuk disuruh taubat. Jangan gitu, sholat itu wajib, nggak boleh malas. Ya, kalau ada orang mati sering nggak sholat, cuman nggak sholatnya karena malas, maka mayitnya masih diperlakukan seperti mayitnya orang Islam. Ya, bahkan disunahkan untuk diistitabah, disuruh taubat. Nggak mau itu dalam riwayat boleh diguluh, tapi bukan tugas kita yang mengguluh. Ya, kalau seandainya misalkan dalam satu negara ada peraturan seperti itu sehingga terbunuh karena meninggalkan sholat karena malas, bagaimana mayatnya? Status mayatnya masih muslim, diperlakukan seperti orang Islam. Seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita dia zina. Dia datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini perut saya ada anak karena zina. Langsung seperti itu. Hakim alil had, coba saya dirancam ya Rasulullah. Kata Nabi, nunggu sampai anaknya kamu lahir. Maka ditunggu anaknya lahir, baru lahir perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini anak sudah ada lahir, ayo saya diranjam. Kata Nabi, anak kamu masih butuh kepada susu daripada ibunya, susunya kamu. Tunggu sampai umur 2 tahun, kemudian sudah kamu sapi. Setelah 2 tahun anaknya gendong, dipegang roti. Ya, mengatakan ya Rasulullah, ini anak saya sudah anak sapi. Sudah saya sapi. Ini dia sudah makan roti. Ayo saya lihat dirajam. Di wanita ngengkel, gentleman ini Pak. Iya, akhir kata Nabi, sahabat, ini siapa yang bisa merawat anak ini? Ada saya Rasulullah. Diberikan, ayo kita ranjam dia, dipendam separuh badan. Sahabat diperintahkan untuk melempar batu sampai meninggal. Khalid bin Walid termasuk melempar. Kemudian ada yang melempar, darah dan otaknya muncrat mengenai Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid mengusap daripada darah dan otak yang muncrat ke badannya itu, seraya memaki-maki pada wanita yang meninggalkan, yang berzina tadi. Kata Nabi, la tasub, kau jangan mencela dia ya Khalid. Sesungguhnya dia telah bertaubat dengan sebuah taubat yang sungguh. Kalau seandainya salah satu penduduk tertentu taubat seperti dia, maka akan mencukupinya. Kemudian setelah meninggal, karena dia taubat, mayatnya diperlakukan seperti mayatnya wanita yang muslimah. Jadi kalau meninggalkan sholat karena malas, kemudian seandainya dihukum, status mayatnya seperti orang Islam. Beda kalau meninggalkan sholat karena juhud. Juhud itu apa? Tidak meyakini kewajiban daripada sholat yang dahulunya dia meyakini kalau sholat itu wajib. Maka mayatnya seperti orang kafir. Gambarannya apa itu? Saya kasih satu gambaran. Ada orang datang ke rumah kita, dia mengeluh karena sebuah pekerjaan sebagai intinya dia hutang sama kita. Ya khair, anak kasih hutang 10 juta ya. Siap, terima kasih. Kapan itu yang kembalikan? Insya Allah 1,5 bulan anak kembalikan, insya Allah. Time 1 bulan ketemu, dia ngomong, maaf kan masih ada 1/2 bulan, hutang saya belum saya kembalikan ya, sabar. Akhirnya ketika sudah 1,5 bulan didatangi, gimana? Waktunya kembalikan duit ke anak ente. Apa jawabnya? Siapa yang punya hutang sama kamu? Saya nggak punya hutang sama kamu. Jangan terbalik, jangan kami yang punya hutang sama saya nanti. Sebelum 1,5 bulan dia meyakini punya hutang sama kita. Dia punya kewajiban untuk melunasi hutang sama kita. Tapi setelah itu dia mengatakan tidak punya hutang sama kita. Itu namanya juhud.
Orang seperti ini ganteng-ganteng kalau dalam bahasa Jawa gitu ya. Halo, di WA rokok, perlu kata orang Jawa itu. Dikasih dibantu. Iya kalau seandainya bermaaf, ternyata 1 bulan setengah belum bisa kembalikan. Ini sih mending. Apa jawabnya? Jangan macam-macam. Anak nggak punya hutang sama ente. Ente jangan nuduh-nuduh. Ini namanya juhud. Demikian kalau ada orang Islam, awalnya dia sholat, kemudian entah karena apa sebagainya tidak lagi mau sholat. Ya Allah, oleh karena daripada itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW juga menegaskan la dina liman la sholatalah. Dianggap tidak punya agama kalau dia tidak mau sholat. Wa innama masalul salah minad din kama salir ra'si minal jasad. Sesungguhnya perumpamaan salat untuk anggota tubuh, untuk agama, perumpamaan salat untuk agama seperti perumpamaan kepala bagi jasad ini. Maknanya bagaimana? Kaman la hayata liman la ra'sa lahu, kadzalika la dina lal Islam lima la sholata lahu. Seperti manusia enggak bisa hidup kalau enggak punya kepala, demikian manusia tidak dianggap sah Islam atau agamanya kalau dia tidak mau sholat. Ya Allah. Jadi dari sini ya harus sebisa mungkin kita kondisikan keluarga kita harus min ahli sholat. Tidak lagi kompromi. Sholat ini kalau pendapat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang gak sholat bisa langsung kafir. Kalau kafir berarti status pernikahannya bisa batal. Ya Allah, semoga senantiasa ya keluarga-keluarga kita termasuk yang bisa kita arahkan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan daripada salat. Hadirin ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas tanggung jawab suami itu jauh lebih besar daripada tanggung jawab istri. Soalnya urusannya orang itu jodoh, tapi juga di akhir. Berarti dari sini Islam itu mengajarkan istri kalau mau melakukan perkara sunnah seperti puasa Senin Kemis, maka kalau nggak ada izin daripada suami, puasanya tidak sah. Perkara sunnah harus ada izin. Dia keluar rumah juga harus ada izin dan sebagainya. Sehingga sampai seandainya perkara itu sunnah, tapi kalau suami memerintahkan bisa jadi wajib. Contoh, istri pakai minyak wangi untuk sang suami mungkin sunnah, tapi kalau suami menghendaki wajib nanti. Aku gak akan lebih adalah Allah menyapa. Misalkan gitu ya, maka perempuan ya harus wangi setiap saatnya, mulutnya juga baunya harum, macam mulutnya kotak-kotak, kegeri keringetan, lekeh keringetan, lemot tuh wayu kayak gendruwo. Ya, kalau keluar rumah cantiknya luar biasa, tapi kalau di dalam rumah koyo PPO ya Allah, rambutnya tidak terurai dan sebagainya. Yang perkara sunnah kalau suami menghendaki bisa jadi wajib. Karena memang tugas suami itu berat. Iya, dia harus memikirkan rumahnya kamu, harus memikirkan biaya hidup kamu, anak kamu dan sebagainya. Ya, oleh karena daripada itu perhatikan, ini masalah tarbiyah anak ini luar biasa penting. Kemarin kita baca di salah satu kitab, subhanallah. Jadi anak itu belajar ke orang tua cuma melalui dua yang sering, mendengar dan melihat.
Maka diperlukan seorang ibu yang shadiqah, yang jujur, tidak suka pura-pura, tidak suka dan apa itu yang macam-macam. Karena semua yang dilakukan oleh seorang ibu yang lebih banyak bergelut dengan anak akan dirusak kepada itu anak. Sampai kami baca di salah satu kitab, ini anjuran saja, dikatakan eman sekali kalau seandainya karena kamu pengen nambah duit, mungkin kerja atau apa, tapi sehingga anaknya harus dititipkan kepada pembantu. Yang kadang-kadang pembantu itu baiknya cuma pura-pura saja. Pembantu dan anak ibu wapi karena anak waktu mentelengan misalnya. Ya, kak penerti cetot misalnya. Dan sebagainya. Sudah diajar untuk berpura-pura. Kasih itu anak. Ini lebih butuh kepada sayang, kebaikan yang khalisah murni, dan itu cuma ada daripada siapa ibunya. Berarti dari sini masya Allah, ya penting sekali bagaimana kita belajar masalah tarbiyatul aulad, mendidik anak yang benar, semoga menjadi orang sukses sebagainya. Kita tahu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah yang adil, seorang yang luar biasa. Karena didikan, nggak mungkin kalau didikannya nggak sukses, nggak mungkin. Sampai Sayyidina Anas ibn Malik mengatakan, "Ma itu fata." Saya tidak pernah melihat seorang pemuda alladzi salatu asbah bin Nabi, yang mana salatnya persis dengan Nabi, melebihi daripada pemuda yang menjadi imam ini. Yang dimaksud Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Didikan. Dah sekali lagi semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada keluarga kita, dan semoga keluarga kita adalah keluarga yang bisa diarahkan kepada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.